Malam hari ini kita akan membahas doa-doa yang hendaknya dibaca oleh orang yang sakit sehingga selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang niyahah ya, tentang meratapi mayit dan hal-hal yang terkait dengan itu. Malam hari ini kita akan membahas doa-doa yang harus dibaca oleh orang sakit supaya terbebas atau selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala faslun fima yaquluhu al-maridu lin najati minal 'adzab. Doa-doa dalam doa-doa yang dibaca oleh orang sakit lin najati minal 'adzab, supaya selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Akhrajat Tirmidzi wan Nasa'i. Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i mengeluarkan hadis atau meriwayatkan hadis. Wa Ibnu Majah wa Hibban, juga putra Ibnu Majah dan putra Ibnu Hibban, putra Hibban, wal Hakim dan Imam Al-Hakim, dari Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah. Qala, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah wallahu akbar, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuh, maka Allah membenarkannya. Faqala, lalu Allah berfirman, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, wa ana akbar, dan aku maha besar. Wa idza qala, dan tatkala dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qala Allah, maka Allah berfirman, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana wahdi la syarikali, tiada Tuhan kecuali aku, wahdi maha esa aku, la syarikali, tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala, dan ketika ia membaca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala Allah, Allah berfirman, la ilaha illa ana li al mulku wa li al hamdu, tiada Tuhan kecuali aku, li al mulku, bagiku kerajaan, walil hamdu, dan bagiku segala puji. Wa idza qala, dan ketika dia membaca la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, qala Allahu, maka Allah berfirman, la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi, tiada Tuhan kecuali aku dan tiada kekuatan, tidak daya dan tidak ada kekuatan, illa bi, kecuali atas pertolonganku. Lalu Kanjeng Nabi bersabda, man qalaha fi maradihi, maka barang siapa yang membacanya fi maradihi, ketika atau dalam sakitnya, summa mata, kemudian dia meninggal, lam tat'amhun naru, maka dia tidak akan mencicipi neraka, atau api neraka tidak akan menyentuhnya. Jadi barang siapa yang ketika sakit membaca la ilaha illallah wallahu akbar, yang pertama, yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lalu yang ketiga la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, lalu yang keempat la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Membaca 4 kalimat ini ketika sakit, kata Kanjeng Nabi, maka kalau lagi sakitnya tidak berumur lagi, meninggal, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadinya kalau kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baca ini nih, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang keempat, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. 4 ini ya. Itu yang pertama. Lalu hadis yang kedua, wa Ibnu Asakir an Ali karamallahu wajhahu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beliau bersabda, kalimatun man qalahunna inda wafatihi dakhalal jannah. Ada beberapa kalimat man qalahunna yang barang siapa membacanya inda wafatihi, menjelang wafatnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, menjelang wafat itu kan nggak mesti lagi cengap-cengap tuh. Ya, sekiranya ketika kita masih diberi kesadaran, sekiranya ketika kita sakit, nah, daripada banyak mengeluh, banyak meringis gitu ya, mending baca ini la ilaha illallah. Meringis juga ada maknanya nih kalau yang dibaca lafaz la ilaha illallah. Ini ada beberapa kalimat yang kalau dibaca dakhalal jannah. Ya kan, ini mantuknya pakai fi'il madhi nih, memastikan barang siapa yang membaca kalimat ini ketika sakitnya menjelang wafatnya pasti masuk surga. Nah, seolah-olah begitu. La ilaha illallahul halimul karim thalathan. Yang pertama kalimat la ilaha illallah al halimul karim 3 kali. Yang kedua walhamdulillahi rabbil alamin 3 kali, thalathan. Yang ketiga tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi ini berapa kalimat? 3 ya? Iya 3. Yang pertama la ilaha illallah al halimul karim 3 kali. Yang kedua la ilaha illallah yang kedua alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Yang ketiga tabarakalladzi biyadihil mulku wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 1 kali aja. Ya. Katanya barang siapa yang membaca kalimat-kalimat ini ketika menjelang wafatnya atau maradul mautnya, maradul maut itu sakit yang menyebabkan kematiannya, nah, maka ini dakhalal jannah, kata Kanjeng Nabi, akan masuk surga. Tuntun ya, lagi sakit orangnya. Kalau kita kaitkan dengan bahasan yang sebelumnya ahlul musibah, nah ini dia. Jadi ahlul musibah ketika sakitnya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia sabar, ya, maka nanti masuk surga bila hisab. Oh, segitunya tuh ya. Dakhalal jannah. Jadi kalau pengen bila hisab, minta-minta sama Allah. Uji ya Allah, uji gitu. Gitu ya kira-kira. Lalu yang berikutnya wal hakim an Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda ayyuma muslimin qala fi maradihi, siapapun orang muslim yang membaca fi maradihi ketika sakitnya atau dalam keadaan sakitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marrah, 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kan kalimat-kalimat yang biasa kita baca ya. Maksudnya kalau lupa-lupa juga sedikit, tinggal ngapalinnya nggak repot bener. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Famata fi maradihi, lalu dia meninggal dalam sakitnya. U'tiya lahu ajru syahidin
u'tiyalahu ajru syahidin, maka akan diberikan kepadanya pahala orang yang mati syahid. Ya, mati syahid itu kan ya tanpa hisab. Di antara janji Allah, di antara keistimewaan orang yang mati syahid adalah meninggal tanpa hisab. Wa in bari'a, dan jika dia sembuh, ya udah baca ini la ilaha illa anta ini kuntum subhanaka ini kuntum minadh dhalimin 40 kali, enggak mati, sembuh maksudnya itu. Wa in bari'a, kalau dia sembuh, bari'a wa qad ghufirat lahu jami'u dzunubihi, maka dia sembuh dalam keadaan telah diampuni seluruh dosa-dosanya. Kalau dia sembuh. Kalau dia meninggal, maka seperti orang yang syahid. Kalau dia sembuh, maka sembuh dalam keadaan terampuni seluruh dosa-dosanya. 40 doang. 40 doang. Tapi emang berat sih kadang-kadang kalau gitu ya. Enakan meringis. Aduh gitu ya. Ya, berat. Kadang-kadang kan ada orang yang kalau ini ada orang sakit nih. Ini kan tanda min jumlati alamatul iman. Ya. Wan nifaq mungkin gitu ya. Kan orang ada yang kalau sakit diingetin ya nyebut, baca, banyakin doa. Ada orang yang tersinggung begitu tuh. Lu nyobain gua mati. Ada yang begitu kan ya? Ada yang begitu. Makanya memang perlu yang mungkin orang yang dekatnya, ya, yang gampang ngasih. Iya, yang ngomongan diterima. Iya, kadang-kadang begitu, kadang-kadang nah itu. Kalau lagi sehat begini makin tengah nih kalau sakit nih baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Begitu sakit diingetin. Ya, apalagi kalau dituntun, ayo baca ayo lu doain gue mati kayak gitu. Padahal mati nggak mati udah pasti mati manusia makanya. Dan mati nggak mati orang dalam keadaan sakit pun memang dianjurkan membaca ini supaya mendapatkan pahala yang banyak gitu ya. Yang pasti diantaranya adalah dakhalal jannah itu tadi bila hisab. Wa Tabrani. Lalu hadis berikutnya dari Imam At-Tabrani, man qara'a surata qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, fi maradihi alladhi yamutu fihi, pada saat sakitnya yang menyebabkan kematiannya, mi'ata marratin 100 kali, lam yuftan fi qabrihi, maka dia tidak akan terkena fitnah di alam kuburnya. Wa amina min dagdatil qabri, dan dia aman daripada himpitan kubur. Wa hamalahul malaikatu yaumal qiyamati, dan ia akan dibawa oleh para malaikat pada hari kiamat, bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya, hatta yujizunahu, sehingga mereka melewati minas sirat, daripada sirat ilal jannah, sampai ke surga. Nanti di yaumul kiamah kan macam-macam keadaan orang, ada yang dibawanya diseret-seret sama malaikat, ya, ada yang sambil dicambukin, ada yang sambil digebukin. Nah, ini bagi diantaranya bagi orang yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali ketika sakitnya, maka dibawanya juga oleh malaikat pakai sayapnya, dipeluk kita. Lalu katanya dibawa hatta yujizunahu, sampai melewati siratul mustaqim, sampai sirat, sampailah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu katanya barang siapa yang membaca ini, yang pertama nikmat yang akan Allah berikan kepadanya adalah lam yuftan fi qabrihi, maka dia tidak akan terkena fitnah di kuburnya. Ya, kan kita sering dengar tuh fitnah kubur, sama adzabil qabri, sama siksa kubur. Kalau siksa kubur mah kan banyak ya, dimana diantaranya Allah perlihatkan bagian-bagian daripada siksa-siksa di neraka. Ada yang digebukin katanya, ada yang ladagatul hayah katanya, diantup sama digigit sama ular-ular segala macam lah ya. Berbagai macam bentuk siksaan yang Allah berikan kepada orang yang ahli kubur tuh. Kuburnya disempitkan. Nah, itu
bagian daripada adzabil qabri. Lalu yang namanya yuftan atau fitnatul qabri yang kayak gimana? Di antaranya adalah ketika kita menghadapi malakal munkar wan nakir katanya. Orang itu kalau terkena fitnah itu adalah ketika datang malaikat munkar dan nakir kebingungan untuk menjawab. Tidak bisa dan tidak mampu menjawab pertanyaan daripada munkar dan nakir. Itu salah satu fitnah adzabul qabri. Salah satu fitnah yang paling menakutkan bagi kita adalah ini. Sehingga kata-kata Nabi dalam salah satu hadisnya dikatakan bahwa keadaan yang paling menakutkan itu dalam kubur katanya. Ketika menghadapi ini fitnatil qabri, ketika menghadapi fitnah kubur. Sebelum orang itu sampai kepada siksa kubur, yang menentukan adanya siksa dan tidak adanya siksa kubur itu kan diantaranya adalah fitnah kubur ini. Ketika menghadapi pertanyaan daripada malaikat kepada kita. Nauzubillahi min. Nah ini bagi yang membaca Qul huwallahu ahad 100 kali sebelum meninggal atau dalam keadaan sakitnya, maka nanti diantaranya akan diamankan dari siksa kubur, dari fitnah kubur dan dari siksa kubur tuh. Wa min dogtatil qabri katanya, dari himpitan kubur. Jadi aman dari fitnah kubur dan juga pasti aman daripada siksa kubur. Lalu nanti dibawa oleh para malaikat pada hari kiamat dengan ajnihahnya, dengan sayap-sayapnya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wa an Abi Hurairah. Lalu hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, ala ukhbiruka bi amrin haqqin, maukah engkau aku beritahukan dengan perkara yang hak, yaitu man takallama bihi, yaitu barang siapa yang berbicara dengan itu atau yang membaca itu, fi awali madja'ihi, pada awal pembaringannya, min maradihi, karena sakitnya, najjahullahu minan nar, maka Allah akan selamatkan dari api neraka. Qultu, lalu kata Abu Hurairah, aku berkata, bala, tentu saja ya Rasulullah. Jadi barang siapa yang membaca ini ketika awal atau pertama kali sakit, jatuh sakit nih, begitu pertama kali jatuh sakit baca ini nih, maka akan selamat daripada api neraka. Kata Abu Hurairah, tentu saja ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah berkata, la ilaha illallahu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, wa subhanallahi rabbil ibadi wal bilad, walhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, Allahu akbaru kibriya'u rabbina wa jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makan, Allahumma in kunta amradtani liqabdi ruhi fi maradi hadza faj'al ruhi fi arwahin man sabaqat lahum minkal husna wa a'idhika ma'adtu ulaika alladhina sabaqat lahum minkal husna in mutta fi maradika dzalika fa ila ridwanillah wal jannati wa in qad iftarafta dzunuban taballahu 'alaika. Panjang juga ini ya. Ada susah ngapalinnya. Tempel ya, tulis di kamar. Tapi ini kan fi awali marad, dibacanya ketika awal kita sakit. Bacaannya yang pertama, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yuhyi wa yumitu, yang menghidupkan dan mematikan, wa huwa hayyun la yamut, dialah zat yang maha hidup dan tidak mati, wa subhanallahi rabbil ibadi wal bilad, maha suci Allah penguasa hamba-hamba dan negara-negara, walhamdulillahi hamdan katsira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang diberkahi, fihi di dalamnya, ala kulli hal dalam setiap keadaan, Allahu akbar, maha besar Allah, kibriya'u rabbina wa jalaluhu,
kebesaran Allah dan keagungan Allah, wa qudratuh dan kekuasaan Allah bi kulli makan, meliputi setiap tempat. Allahumma in kunta amradani, ya Allah, jika engkau memberikan sakit kepadaku, liqabdi ruhi, untuk mengambil nyawaku, fi maradi hadza, dalam sakitku ini, faj'al ruhi fi arwahiman, maka jadikanlah ruhku bersama arwahnya orang-orang yang sabaqat lahum minkal husna, yang lebih dulu telah engkau berikan kebaikan kepadanya. Wa'idni, dan lindungilah aku, kama adta ulaikal ladzina sabaqat, seperti engkau telah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang sabaqat lahum minkal husna, yang telah lebih dulu engkau berikan kebaikan kepadanya. Sampai situ doanya. Lalu kata Kanjeng Nabi, in mutta fi maradika dzalik, jika engkau mati dalam sakitmu tersebut, fa ila ridwanillah, maka engkau akan pulang dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala, wal jannati, dan surganya. Wa in qad iftarafta dzunuban, walaupun engkau telah melakukan dosa-dosa, taballahu alaika, maka Allah akan memberikan tobat kepadamu. Jadi dibacanya di awal sakit. Jadi fi awali madja'ihi, pertama kali kita tepar, ngedok. Nah, begitu pertama kali sakit kita baca ini. Ya, lalu jangan kemudian mentang-mentang ini, wah berarti gua mau mati nih. Bukan, maksudnya ya jaga-jaga, namanya juga orang sakit. Ya kan gitu ya. Karena kalau masalah catatan mulai di catatan gitu. Iya, catatan aja, catat. Ini kan panjang nih. Catat misalnya di apa namanya, di samping tempat tidur kita, ya sakit apa juga, karena kadang-kadang sakit makan banyak ya, sakit pala kayak apa, kayak sakit gigi juga nggak apa-apa, baca aja gitu ya. Namanya juga kita ikhtiar, dimana supaya dengan bacaan-bacaan ini Allah menyelamatkan kita dari siksa neraka, kan gitu ya. Jadi juga membaca ini bukan berarti minta mati juga, bukan. Tapi andai kata Allah tidak lagi memberikan hidup kepada kita, ya mudah-mudahan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan pada dasarnya mah mau yang sakit mau yang sehat juga, kalau udah waktunya mau mati aja, kan gitu ya. Nggak pakai kudu sakit dulu. Ada yang sakit sampai tuanya, tapi ya umurnya panjang juga ada. Yang udah belum ayahnya mah iya. Nah, ini doa-doa yang seperti ini. Kalau yang tadi mungkin yang pendek-pendek mah kan gampang ya, baca kalimat thayyibah yang tadi mungkin gampang. Tapi kalau yang panjang-panjang seperti ini, ya kalau kita punya apa namanya, punya hiris ya, punya antusias terhadap ilmu, ya penting untuk mencatat, ditaruh di samping tempat tidur kita dan lain sebagainya. Iya. Mau gue sakit-sakitan katanya? Enggak. Setiap orang ketika sudah masuk kepada usia senja kan, ya ada aja yang dirasa mah kan. Wa an Mu'adz. Lalu hadis berikutnya dari Mu'adz. Mu'adz bin Jabal, man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, ini paling gampang nih. Paling gampang kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapan kita sebelum mati adalah kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tapi jangan pikir gampang kemudian ketika meninggal itu setiap orang pasti membaca ini. Ada banyak hal loh. Ini yang menjawab itu keimanan. Nggak bisa kita atur. Bahkan orang yang ditalkin saja belum tentu bisa. Ada orang yang kesulitan mengucapkan, ada orang yang sama sekali nggak ingat, ya, dengan berbagai kesulitannya. Maka kalau sampai misalnya kalimat la ilaha illallah terlalu panjang, baca Allah saja sudah cukup. Kalau itu juga masih susah juga katanya, baca hu. Karena saking sulitnya. Kan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu tidak serta-merta di akhir hayat kita bisa membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini seperti itu juga. Tetapi perlu ada pembentukan dari awal.
ya yang dibentuk dari awal saja belum tentu semudah itu membacanya ketika meninggal. Hanya pertolongan Allah yang dapat memberikan kemudahan itu. Wa an Ibni Abbas, lalu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iftatihu ala sibyanikum awala kalimatin bila ilaha illallah. Bukalah oleh kalian semua ala sibyanikum, atas anak-anak kalian, awala kalimatin, awal kalimat dengan lafaz la ilaha illallah. Tuh, jadi awalin pertama kali kalimat yang didengarkan kepada anak itu lafaz la ilaha illallah. Ya. Kita bukan cuma la ilaha illallah, dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, azan semua yang kita bacain. Ya kan? Itu aja masih dianggap bid'ah. Masih bagian orang. Enggak ada tentunya bid'ah tuh katanya gitu. Kalau setelin dangdut sih kagak bid'ah, tapi kalau baca la ilaha illallah bid'ah. Iya ya. Bingung ya. Iya dangdut cuma benar bukan ajaran. Gitu ya. Nah, jadi katanya bukalah putra-putra kita ini, awal kalimat yang kita perdengarkan kepadanya kalimat la ilaha illallah. Walakiduhum indal mauti la ilaha illallah, dan talkinkan kepada mereka indal mauti, ketika meninggalnya, ketika kematiannya, lafaz la ilaha illallah. Tuh, talkinin itu. Jadi awal kalimat la ilaha illallah, akhir kalimat juga la ilaha illallah. Fa inna man kana awwala kalamihi la ilaha illallah, maka sesungguhnya barang siapa yang awal ucapannya lafaz la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan akhir kalamnya juga la ilaha illallah, tsumma asya alfasanatin, lalu dia hidup 1000 tahun, masuila an dzambin wahidin, maka dia tidak akan ditanya satu dosa pun. Ya. Jadi kalau awal ketika lahirnya dia sudah kita talkinin lafaz la ilaha illallah, mati dalam keadaan la ilaha illallah, katanya walaupun dia hidup 1000 tahun maka satu dosa pun tidak akan ditanya. Tuh. Kehebatan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada kita lagi sakit ya, leh, ngapain leh? Bacalah nyebut leh. Udah gua mati, jangan leh besok-besok mana. Kamu dalam mati juga lagi la ilaha illallah ini, dalam mati juga. Kita nyebut. Gitu ya. Bud. Ya. Ini ada kalimat, hanya kalimat la ilaha illallah saja. Tuh. Yang tadi panjang-panjang kali, yang ini mah kali bisa nih. Gitu ya. La ilaha illallah. Wan Ma'qal bin Yasar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya dari Ma'qal bin Yasar anin Nabi dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Kanjeng Nabi bersabda nih, iqra'u ala mautakum Yasin. Beda enggak itu kira-kira? Ya. Kata Kanjeng Nabi, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah olehmu sekalian ala mautakum, kepada orang-orang matimu, kepada keluarga kita yang sudah tufi, kepada mayat-mayat kita nih, ada orang yang meninggal, bacain ya Yasin. Ya. Ya, kalau dilihat dari redaksi hadisnya Allah alam, di sini tidak ada keterangan apakah ini hadis sahih, hadis hasan ataupun hadis dhaif, tidak tahu. Allahu a'lam. Tetapi gini, dalam mazhab kita bahwa yang namanya hadis dhaif pun masih yu'mal, masih bisa diamalkan dalam fadilah-fadilah seperti ini, dalam keutamaan amal. Ya kita kan hanya berharap ya, barangkali karena gini, karena sedoif-doifnya hadis, secacat-cacatnya hadis yang meriwayatkan itu masih ulama. Ya, ini husnudzonnya ulama-ulama kita nih, salafun saleh. Ya. Walaupun dalam hal hukum haram, hukum halal, hukum fasad, hukum rusak dan tidak rusak dalam sebuah doa akad dan selain sebagainya, itu tidak digunakan. Tetapi dalam fadilatul amal, hadis dhaif itu masih yu'mal, masih digunakan. Oke. Karena sedhaif-dhaifnya hadis pasti juga yang meriwayatkan adalah
masih ulama juga. Kan hadis dhaif itu ada banyak faktornya. Pertama, misalnya ada sanad yang tidak bersambung, ada yang putus, ada yang nyambung tapi ada salah satu perawinya yang dianggap hafalannya kurang kuat, ada yang dianggap bohong, pernah bohong, disebut pembohong. Disebut pembohong itu bukan karena dia suka bohong, bukan. Tapi ada banyak riwayat yang mengatakan bahwa katanya seorang perawi kalau misalkan manggil-manggil ayam dengan pura-pura bohong ngasih empan ayamnya dia nggak pembohong, bagaimana coba? Ya, namanya juga sebohong-bohongnya ulama gitu. Ya, ada banyak faktor itu, makanya dilihat dari berbagai sudut pandang ulama kita masih memperbolehkan hadis dhaif digunakan untuk fadilatul amal. Ya, untuk menambah-nambah amal. Waruya, lalu diriwayatkan lagi ma min mayitin yuqra'u indahu yasin illa hawanallahu alaihi. Sebuah riwayat Rasulullah bersabda, min mayitin, tidak seorang pun mayit, yuqra'u indahu yasin, yang dibacakan di sisinya surat yasin, illa hawanallahu alaihi, kecuali Allah akan meringankan kepadanya, akan meringankan kepada si mayit. Meringankan, mungkin meringankan dosanya ya. Diringankan sama Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan surat Yasin. Wa yustahabbu, dan disunahkan, idza tadara al-mayyita ay yaqra indahu aidan surat ar-ra'd. Ya, juga disunahkan ketika kita menghadiri mayit atau yang sakaratul maut misalnya, atau yang sudah meninggal juga, selain surat Yasin nih, an yaqra indahu aidan surat ar-ra'd, juga sunnah dibacakan surat ar-ra'd. Jadi surat Yasin dan surat ar-ra'd. Fa inna dzalika yukhaffifu anil mayyiti sakratal maut. Maka sungguhnya yang demikian itu, bacaan surat ar-ra'd itu katanya meringankan kepada mayit daripada sakaratul maut. Nah, jadi dibacanya ketika sakaratul maut, atau ketika yang kelihatannya sulit nazaknya, maka yang dibacakan adalah surat ar-ra'd ini. Ya. Surat Yasin dan surat ar-ra'd. Ya. Wa annahu ahwanu liqabdihi wa aisaru li sya'nihi. Bahwasanya membaca surat ar-ra'd itu dapat meringankan, ahwanu liqabdihi, lebih meringankan, lebih ringan untuk dicabutnya. Wa aisaru li sya'nihi, lebih mudah untuk keadaannya, untuk urusan si mayitnya. Jadi supaya dipermudah segala sesuatunya, karena yang paling menyiksa buat si mayit adalah keadaan ketika sakaratul maut. Ya, banyak cerita bagaimana para ulama meriwayatkan sakitnya sakaratul maut kan. Artinya apa? Sakaratul maut lebih cepat, lebih baik. Ya. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan daripada siksaan sakaratul maut. Amin. Wa dzakara jama'atun, telah menyebutkan para ulama, anna siwaka yusahhilu khurujar ruhi listiyaki sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya siwak dapat memudahkan keluarnya ruh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak inda mautihi, ketika wafatnya. Ya. Dan juga diantaranya adalah salah satu faedah siwak nih ya, diajukan para ulama, diantaranya adalah ini, memudahkan kita membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Artinya apa? Artinya menjadi sebab meninggalnya kita dalam keadaan husnul khotimah, itu siwak itu. Kenapa katanya? Karena Rasulullah ketika meninggal, ketika wafat bersiwak. Siwak jawab ganti besok 2, 3, 4 ganti tuh ke siwak. Rokok muncul belum? Ya alhamdulillah namanya. Kalau gua sih komplit Jod.
Warawa Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Sayyidina Anas meriwayatkan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man atahu malakul maut. Barang siapa yang datang kepadanya malaikat maut, wa huwa ala wudu'in, dan dia dalam keadaan berwudu, ma'atas syahadata, maka ia akan diberikan asy-syahadah, pahala mati syahid. Ya. Ini diantaranya berarti di sini dalam hadis-hadis ini, pertama untuk memudahkan kita mati dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersiwak. Yang kedua dawam wudu. Ya, dawam wudu. Ya, siwak dan dawam wudu. Jadi barang siapa yang meninggal yang datang kepadanya malaikat maut dia dalam keadaan wudu, maka ma'ata asy-syahadah katanya, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala orang yang mati syahid. Tuh. Kalau pengen syahid beneran kan serem juga itu. Coba ke Palestina, beredar petasan aja kita jantungan. Apalagi denger yang beneran gitu ya. Nauzubillah min. Yang mudah-mudahan semua kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kematian kita nanti, dan dijadikan oleh Allah sebagai kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Di depan. Baik, terima kasih buat jemaah yang mau bertanya. Asik. Yang maksimal ini. Tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Ustaz, menuju sakaratul maut itu untuk melafalkan la ilaha illallah, apalagi sampai Muhammadur Rasulullah, ya berarti jika sudah roh itu kan paling Allah Allah doa. Apakah itu cukup dianggap sebagai meninggal dalam keadaan melafalkan la ilaha illallah? Kemudian yang kedua mengenai surat Ar-Ra'd itu tadi, itu kan surat pamungkas itu ya, untuk Cepat mati. ya, itu teknis pembacanya seperti apa Ustaz? Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tadi yang pertama adalah apakah membaca Allah dan hu ya, sebagaimana sudah dapat mewakili kalimat thayyibah la ilaha illallah atau tidak? Ya, menurut beberapa keterangan para ulama ya seperti itu. Artinya paling tidak itu yang dibaca, paling tidak itu yang ditalkin. Artinya bagi yang penalkin kita yang hadara indal maut, yang kita hadir di samping orang yang hendak meninggal itu, adalah talkinkan yang bisa dia baca. Karena tidak semua orang yang panjang itu kan berat deh. La ilaha illallah, maka ditalkin dengan lafaz Allah Allah. Husnudzon billah, maka berbaik sangkalah kepada Allah bahwa kalimat yang dibaca Allah sudah cukup untuk mewakili lafaz la ilaha illallah. Karena yang dimaksud dengan la ilaha illallah ya lafaz Allah sendiri. Lalu teknis pembacaan Ar-Ra'd tentu saja ya. Sebetulnya gini, jadi mungkin gini. Ada orang beranggapan bahwa kalau kita bacain Ar-Ra'd nanti nyuruh mati gitu ya. Sebetulnya gini, sebetulnya adalah Ar-Ra'd itu adalah memudahkan. Andai kata Allah sudah memberikan apa namanya, sudah memberikan tenggat waktunya di situ gitu ya, sudah akhir hayatnya dia, maka Allah akan cabut. Maka kalaupun memang belum waktunya ya nggak bakal juga gitu, walaupun dibacain Ar-Ra'd berkali-kali. Semua orang baca Ar-Ra'd juga tidak akan membuat orang dicabut nyawanya gitu ya. Ini hanya apa ya? Hanya mendoakan apabila nanti si mayit. Artinya caranya gimana ya? Sama saja seperti dengan surat-surat yang lain ya, surat Yasin, surat Fatihah, mungkin dia tetap dikirimkan dikhususkan kepada orang yang sakaratul maut, yang hadir itu, yang di hadapan kita, yang kita anggap sudah dalam keadaan apa namanya,
Ya, artinya kalau secara itu matematik kayaknya ini nggak sembuh lagi gitu lah ya gitu ya, bahasanya gitu. Ya dibacakan saja gitu ar-ra'du itu. Payah. Ya udah payah betul gitu, supaya dengan harapan kalau Allah memang sudah waktunya memanggilnya, maka Allah mudahkan untuk diambil. Memang itu yang dibaca. Pertanyaan itu yang dibaca. Sebenarnya mah jaludain doang. Ya enggak. Gitu ya. Nah, jadi itu untuk ar-ra'du sama seperti pembacaan surat-surat yang lain juga gitu. Cuman memang itu kesannya saja karena kita yang kita terima adalah ar-ra'du adalah untuk melancarkan memudahkan kematian. Ya, artinya sebetulnya memudahkan supaya tidak ada sakaratul maut yang panjang yang dapat menyakiti mayit. Gitu. Satu lagi tuh. Waduh. Hu itu tadi kan hu kan. Hu itu dasar katanya hu Allah. Huwa. Hah? Huwa Allah. Huwa, Iya. huwa Allah. Iya. Atau hu itu di domir hu. Iya, huwa Iya. Allah gitu ya. Ilahu itu ilahu. Sudah. Acting doang sih. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal di belakang nanya mulu. Masuk TV. Iya. Terkait dengan dari doa-doa yang dibacakan ketika sakaratul maut. Pertanyaan saya adalah dalam sebuah keterangan kan banyak tuh tentang mati syahid, salah satunya sakit perut, mati di malam Jumat, ya kan? Dan mati syahid itu kan ada syahid dunia, ada syahid akhirat gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, tanpa kita membaca la ilaha illallah tadi, dan ketika itu Allah matikan malam Jumat atau dimatikan dalam keadaan sakit perut, maka kan katanya kalau mati syahid itu terbebas daripada siksa kubur. Maka apakah yang matinya malam Jumat atau matinya lagi sakit perut itu tanpa mengucapkan la ilaha illallah akan terbebas, seperti itu maksudnya? Jadi kalau terbebas dari siksa kubur, otomatis kayaknya jalan menuju surganya itu gampang ya. Nah ini jadi pertanyaannya itu ya, karena bisa jadi takutnya nanti saya ditanya juga. Ya, sekarang jawabannya biar tahu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren nggak jawab pertanyaan gua? Keren. Ini sebetulnya kalau mati syahid sering kita bahas ya. Ya mati syahid itu betul memang ada beberapa, kalau di dalam fikih itu dibagi tiga. Ada mati syahid, syahid fid dunya, syahid fid dunya wal akhirah, dan syahid fil akhirah. Nah, syahid yang dimaksud di sini adalah yang fi ma'rakatil muslimin, fi ma'rakatil musyrikin, ketika memerangi orang musyrik atau li'ilai kalimatillah, maka itu adalah disebut mati dalam keadaan syahid fid dunya wal akhirah. Ya tentu secara hukum orang yang mati dalam keadaan syahid fid dunya wal akhirah ini tadi tersiksa daripada hisab kubur, juga terbebas daripada hisab gitu ya, di antara keistimewaannya. Lalu kemudian ada lagi namanya syahid fil akhirah. Syahid fil akhirah itu banyak sekali ragamnya. Ya, di antaranya min jumlatiha adalah mati pada hari Jumat, mati lagi ngaji, lagi thalabul ilmi maksudnya, ya lagi nyari ilmu, mati syahid. Orang yang melahirkan mati syahid, orang yang tenggelam mati syahid, orang yang kebakaran, sodmah, tabrakan dan sebagainya, itu semuanya adalah mati syahid. Syahidnya fil akhirah. Tapi tentu saja syahid fil akhirah ini adalah dihukumi syahid fil akhirah ketika dia mati membawa iman. Ya tentu kembali ke sana juga ya, kalau orang kafir misalnya dalam keadaan mati hari Jumat, ya nggak mungkin juga sih kita sebut mati syahid gitu. Lalu kemudian juga misalnya bagaimana dengan yang lain-lainnya, semua juga kembalinya kepada iman. Dia mati dalam keadaan iman atau tidak, gitu ya. Nah maka apakah orang-orang yang seperti ini terbebas daripada siksa kubur? Ya maksudnya ya iya, gitu. Ketika dia mati dalam keadaan yang disebutkan tadi atau yang dihukumi oleh para ulama syahid fil akhirah, mungkin adalah mereka ya insya Allah gitu, sesuai dengan janji Allah mati dalam keadaan yang terbebas daripada siksa kubur.
Tetapi apabila mereka meninggalnya dalam keadaan iman, membawa iman, itu yang paling penting. Misalnya gimana katanya keadaan ketika di dunianya dia kelihatannya begini dan begitu atau kurang baik, ke bahasa kasarnya gitu. Nah ini kita kembali kepada kita ini sebetulnya ada kewajiban, ada keharusan kepada semua hamba itu, kepada siapapun, walaupun kepada orang yang luarnya secara kasat mata buruk gitu, untuk berbaik sangka. Itu berbaik sangka. Misalkan ada orang, kok ini orang kayaknya kurang bagus, tapi kok matinya hari Jumat bagus banget ini. Ya kalau dia matinya dalam keadaan membawa iman, kan kita nggak tahu yang namanya iman kan di hatinya. Ketika matinya dalam keadaan iman, dia insya Allah seperti itu akan mendapatkan pahala yang sebagaimana dijanjikan. Gitu. Katanya lagi hidupnya begini, ya itu kan yang terlihat oleh kita. Mungkin ada ibadah yang tidak terlihat oleh kita yang kita nggak tahu. Itu juga ya, kita nanti semuanya adalah tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang secara hukum yang kita baca dalam fikih ya seperti itu. Begitu kurang lebihnya Pak Soleh. Tujuan intinya mah ya. Ya, artinya kembali kepada berbaik sangka kita kepada Allah dan makhluknya. Ya pada intinya mau takdir Allah. Wallahilladzi la ilaha illa ghairu ya. Iya. Jangan lihat luar ya, dalamnya. Ini mau udah takdirnya emang kita masuk neraka masuk surga gitu doang. Nanya nang lu nanya, mau depan dulu. Dia menanya. Kita ambilnya doang. Hitam banget kirain mau ngambil kirain. Ngeri dia ngomong. Gimana, Bang Dul? Ngomongin surga soalnya. Lanjut Pak Kakak nih. Waduh. Pernah soalnya dia pernah. Pernah mau sakaratul maut. Kalau ikan mah gak perlu ditalkinin. Ikan lagi cengap-cengap, talkinin aja lagi. Kayak tuh. Tugasnya Amil ini maksudnya. Kalau hukumnya minta air buat cepet meninggal deh. Itu benar ya. Ada lagi. Syariat ya. Iya. Itu saya ada doain. Nanya biar pada tahu semua jemaah. Emang tuh apa airnya baca. Ya misalnya yang apa namanya? Yang percepat itu kan gini, apabila dirasa oleh kita sebagai manusia dia lagi sakaratul maut kok lama kan gitu. Enggak Ya, kalau orang lagi masih seger-buger mintain air mah ya kasih racun aja sekalian. Kasian banget mu sakaratul maut. Iya makanya kan ditanya syariat itu mah. Lagi apa dia? Tapi syariatnya kalau umpama ada masih bisa panjang umur disembuhin gitu. Iya. Kalau emang udah wayanya ya jangan lama-lama. Iya begitu mah. Dimudahkan. Iya. Gua dulu begitu mu bagi bapak gua. Pas ngelepeinnya itu begitu. Gua belum tahu Haji Tubi. Kalau Haji Tubi gua Haji Tubi enggak. Tutup. Saya banyak lagi. Hitung-hitungan nih. Udah hitung-hitungan. Dia matinya ada hitung-hitungan ekonomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tadi kan ada malah ada yang 3, ada yang 2, ada yang lain sebagainya. Itu pada saat kita sekali atau tiap hari atau itu hanya minimal. Nah, habiskan dulu yang di mulut. Gimana bisa? Hitungan. Orang ekonomi. Ekonomi wajar. SN. Nanti malaikat tanya berapa itu coba. Masih tanya. Kamu ibadah gimana? Hitungannya gimana itu coba. Pahala saya sekian, kalau saya hidup sekian dihitung sama dia. SE. Udah belum? Iya. Betul ya. Tutup. Ya bisa, yang nanya doang. Jadi kalau misalnya tadi ada yang hitungan terbatas ya, yang 3 misalnya tadi. Yang 40. Oh ya, la ilaha illallah al-halimul karim 3 kali. Alhamdulillah amin. Dan lain sebagainya. Ya minimal itu yang dibaca. Ya sekali. Ya. Kalau katanya apa namanya, yang bagi bagus ya diulang-ulang gitu. Baca lagi. Tapi minimal itu dibaca sekali ketika sakitnya. Jadi barang siapa yang baca itu sekali saja ketika sakitnya, maksudnya gitu. Kecuali kalau misalnya tidak ada jumlah yang
jumlah tertentu tadi sebenarnya yang di awal-awal itu kan nggak ada jumlah tertentu. Nah, itu memperbanyak tuh yang seperti itu. Ya itu, jadi kalau tidak ada jumlah yang tertentu maka berbanyaklah. Tapi kalau ada jumlah tertentu dibaca sejumlah yang ada. Ya alhamdulillah 3 kali, tinggal 3 kali dulu. Gitu, nanti diulang lagi segitu lagi. Tadi ulang lagi dengan jumlah yang sama. Gitu. Ya, tapi kalau yang tidak ada jumlah tertentu maka dibaca. Itu adalah anjuran untuk memperbanyak baca berapapun, tidak ada batasan. Ya. Dan menjikiran. Baik nggak kalau nggak duduk nih? Tutup dah. Baiklah, kita sudahi saja pengajian kita pada malam ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah.